Selamat berjumpa kembali dalam acara hari ini satu dealer MTF ya, tepatnya di tempat saya sendiri. Hari Rabu tanggal 8 September 2021 tepat pukul 9.20 sampai dengan 9.2959 ya. Nah, dalam video yang ketiga ini yang mau saya bahas itu adalah kesan saya. Ya, tadi pesannya yang video kedua ya supaya eh, satu dealer ini bisa menjadi bagian daripada MTF dan MTF adalah bagian daripada satu dealer. Lah, kesan-kesan saya ya, kesan-kesan saya terhadap MTF ini adalah pertama, ini adalah perusahaan besar yang bisa beradaptasi ya terhadap kondisi otomotif saat ini. Ya, ini review daripada saya pelaku otomotif ya, sejak 2001 dari sudah pengalaman 20 tahun. Yang pertama, ya, MTF ini sudah pernah bikin dealer online. Ya, kesan saya di situ. Yang bagus itu di situ. Lah, saya dulu tuh sudah ngomong sama tim saya untuk melaksanakan ini. Nanti saya berikan buktinya. Itu ada, kalau teman saya sendiri kalau transfer selalu ke satu dealer Invicta. Ya, bukan ke satu Invicta, ke satu dealer Invicta. Kenapa? Karena saya bagian daripada perusahaan ini yang saya bisa jalankan sendiri. Tapi kalau kepala cabang maunya kan gampangnya aja. Karyawan maunya yang gampang aja. Wes, daripada susah-susah, wes yang ada lah dijuali ya toh. Kalau kita kurang barang ya apa? Ya tukaran dengan dealer lain kan gitu dok. Lah masalahnya kalau Anda punya barang, kalau tidak punya barang, Anda tidak bisa tukaran dengan dealer lain. Ya, Anda harus meninggalkan semua zona nyaman itu untuk bisa merasakan apa yang terjadi sekarang. Ya, di situ. Nah itu saya bisa ngomong gitu karena apa? Kalau saya aset sudah banyak, ya saya nggak mikir uang, saya nggak mikir ya. Jadi kalau dulu diajarkan di sekolah time is money ya, waktu adalah uang, itu berarti waktunya ditukar untuk uang ya, bekerja untuk uang. Kalau saya nggak gitu, money is time ya, uang adalah waktu, uang itu saya tukarkan waktu ya. Jadi saya tukarkan uang ini dengan masa depan ya, itu di situ. Kenapa kok saya mau belanja online ya, karena saya melihat masa depan ya. Saya nggak perlu punya gudang banyak-banyak ya, dan aset saya itu banyak di pemukiman dan saya bangun bengkel di pemukiman. Kenapa begitu? Karena kalau saya disuruh seperti ayah saya ya, bangun di tengah kota ya, mungkin modalnya itu 50 M ya, itu 50 M. Lah anak muda sekarang modal 50 M loh dari mana ya toh, kalau bukan dari warisan ya. Ini kerja sendiri, waduh ya, capek ya, itu di situ. Jadi yang sudah ada, yang dulu eh, itu disimpan, istilahnya dijaga, tapi yang baru ini harus dilakukan satu terobosan besar ya. Nah, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Sebenarnya dealer online ini sampai sekarang juga masih jalan ya, cuman nggak banyak ya toh, nggak banyak. Salah satunya ada dealer online yang saya sudah kerjasama juga ya, pinjam bendera lagi proses ya, nggak tahu disetujui apa enggak ya. Tapi kalau pinjam bendera terus saya kan juga malu ya, secara status sosial saya ini siapa kan gitu dok ya. Saya anaknya pengusaha kok ya toh. Ini kan cuma sementara dok, istilahnya apa ya, masquerade. Masquerade itu menyamar aja ya. Ya, cuman pengen tahu, oh kalau pinjam bendera itu seperti ini. Kalau saya dulu sering pinjemin bendera, ya, sering pinjemin bendera pada showroom mobil bekas, ya, supaya nanti droppingnya itu ke tempatnya dia, ya toh. Jadi saya kan dulu di motor, droppingnya itu ke showroom mobil bekas itu, saya berikan cover note, showroom mobil bekas itu di dropping, kemudian nanti BPKB-nya diserahkan ke leasing itu, ya. Saya menyerahkan BPKB itu ke ke leasing itu langsung, karena saya dikasih surat kuasa dari mobil bekas itu menyerahkan BPKB langsung ke leasing tersebut ya. Tapi leasing tersebut droppingnya ke showroom mobil bekas itu. Nah, mobil bekas itu nanti setelah di dropping transfer ke saya, bayar lunas, istilahnya kan gitu dok, saat DP-nya. Jadi saya intinya itu tidak boleh bersentuhan dengan customernya mobil bekas itu ya. Nah sekarang dibalik ya tuh situasinya. Nah saya pinjam bendera berarti nanti saya itu istilahnya, nah kalau di setiap bank itu beda ya. Kalau kalau pinjam bendera ini berarti bank MTF itu nanti droppingnya ke yang saya pinjami, yang saya minta pinjam bendera, nanti kemudian dari sana ditransfer ke saya
Ya itu di situ. Itu kalau misalnya dari segi saya yang minjem bendera, bukan mau minjami bendera tapi pinjam bendera. Lah BPKB nanti saya serahkan ke kemana, ke yang di dropping itu kemudian nyerahkan ke MTF ya. Lah jadi mekanisme pinjam bendera saya sudah tahu. Tapi sekarang itu sudah harus saya tinggalkan juga ya. Saya maunya diangkat dealer online sama MTF ya, sehingga nanti saya ketika saya jual ke customer ya, customer itu akan saya referensikan ke MTF, MTF dropping ke saya terima BPKB dari dealer lain, kemudian BPKB tersebut saya serahkan ke MTF ya. Begitu saya serahkan ke MTF, plafon saya naik lagi. Ya itu di situ. Ya itu muter terus seperti itu. Ya itu yang saya harapkan. Nah, jadi MTF ini sudah jadi pelopor dealer online. Itu kesan saya pertama. Kedua, MTF ini bisa beradaptasi terhadap status sosial seseorang. Jadi sering main golf ya di Gra Family itu ya. Ya, Pak Mardi dan teman-teman kawan-kawan itu owner-owner dealer ya toh. Kemudian jaringan aliansi daripada apa itu value chain-nya ya, value chain. Jadi insurance itu segala macam, branch managernya itu istilahnya dididik untuk golf ya toh. Jadi sudah ada tunas-tunas baru. Istilahnya kalau misalnya Bang Mardi sekarang ke Jakarta ya toh. Nah, sudah ada Irawan yang menggantikan ya toh, seperti itu. Nah, itu saya suka. Oh, berarti perusahaan ini maju ya. Saya sering kok ketemu, kayak saya kan juga member di Gra Family Golf ya. Jadi dari dua ini kesan saya baik ya. Cuman yang negatif cuman satu tok yang saya kecewa. Kenapa kok saya sampai hari ini tidak dijadikan bagian daripada dealer online-nya MTF ya. Padahal saya ini banyak yang nyari saya untuk cari Toyota. Kemudian saya itu dealer Toyota ya. Loh, saya ini loh sebenarnya ya sampai sekarang ini masih dealer Toyota. Wong saya masih ngelayani servis kok ya toh. Pelangnya Toyota itu masih ada di tempat saya kok. Dan Invictanya juga ada. Cuman saya masih pengajuan ulang ya. Karena apa? Karena bagi saya ya toh penonaktifan kedealan saya ini itu karena unsur politik daripada ayah saya kok. Masa saya ini masih kedealeran Toyota sampai 31 Juli 2021 ya. Juni itu ayah saya sudah buka di Pamekasan sana, showroom ya 800 meter lah ya toh. Hanya untuk supaya saya tidak bisa kerja kemudian saya ngikut ayah saya. Ya, saya nggak mau gitu. Kan gitu dok. Saya lebih baik seperti ini aja ya. Kerjakan dealer online, jalan terus enak ya toh. Nggak usah bingung bunga ya toh, pokoknya ada customer saya jual kan gitu dok toh, kemudian saya belikan ya toh, gitu jual beli ya seperti itu. Jadi kesan saya hanya menungguin aja, dua ini sudah bagus, tinggal satu ini aja ya. Jadi saya mohon untuk Pak William Francis bisa dipertimbangkan ulang. Saya tunggu karena saya bulan Agustus sudah fokus ke MTF, sampai sekarang ini belum ya. Padahal saya di tempat lain ya, nanti boleh di cross check, itu saya cuma menjelaskan 3 hari ya, 3 hari saya jelaskan seperti ini, langsung dari direksi itu langsung oke, ini bisa jalan ya, langsung saya dipercaya. Itu saya tidak perlu nyebutkan itu siapa, tapi dulu juga ex daripada MTF kok ya. Memang suka melakukan suatu terobosan besar. Itu saya kalau ditolong sama orang itu ya, saya akan ingat dalam hati seumur hidup. Itu saya tulis ya, bahwa saya bisa melakukan terobosan besar itu saya senang sekali. Dan ketika saya butuh-butuhnya saya ditolong tuh pasti saya ingat ya, seumur hidup itu saya ingat ya. Ya saya kalau ngomong tentang ini tuh selalu mata saya itu berkaca-kaca. Tapi ya memang itu adalah apa ya, romantisme daripada dunia usaha ya. Ketika kita mengajukan sesuatu yang baru, itu belum tentu orang itu mau percaya ya. Nah, bahkan kita sendiri, teman-teman yang kita harapkan ya, yang kumpul sama kita ya, itu malah kadang-kadang bukan mendukung, malah ngedonkan ya. Itu di situ kan, di saat kita membutuhkan ya, orang-orang yang justru tidak pernah kita sangka-sangka ya, tidak pernah kita sangka-sangka ya, yang dulunya mungkin juga pernah crash sama kita ya, tapi itu yang justru menolong ya. Itu di situ
Kalau saya sama yang ini nggak pernah crash ya tuh. Justru malah saya ditolong, bolak-balik saya itu ditolong. Ya, mulai dari dealer financingnya Mandiri dulu ditolong sama beliau ketika beliau direktur ya toh. Sekarang pindah ke bank lain, saya jelaskan 3 hari langsung ditolong. Ya, itu di situ. Jadi itu yang saya sangat hormati terhadap beliau ya. Kita kalau di Toyota kan diajari respect for people and kaiseng ya. Jadi kita harus menghormati sesama manusia dan harus melakukan satu perbaikan yang berkesinambungan. Ya itu memang saya dididik seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, saya hanya bisa menunggu, berdoa dan menunggu Pak William untuk bisa membuka hati, ya, bersama dengan timnya, Pak Mardi juga, ya, supaya saya tetap bisa usaha dan rekening saya yang Invicta itu tidak mati suri, istilahnya gitu, non aktif. Di situ kan mutasinya itu kan cukup tinggi, ya, ratusan juta per hari, ya, itu di situ. Jadi kalau sekarang ini non aktif karena kan nggak beli lagi, ya toh. Jadi saya harapkan seperti itu bisa tetap jalan terus, ya. Kalau nggak bisa ya saya terpaksa jalan dengan yang lain, tapi ya saya tidak bisa menghapus kesan yang ketiga ini, ya, di situ. Nah itu yang perlu saya bahas. Jadi istilahnya itu sebenarnya kalau saya ini downgrade, ya, dari dealer resmi authorized ke non authorized, ya, itu di situ. Bukan itu menurut saya lebih terhormat daripada pengajuan dealer baru online, ya. Jadi namanya aja satu dealer Invicta, ya. Kalau bisa disetujui ya pakai rekeningnya satu dealer Invicta semuanya, ya. Kalau masih belum, ya minimal paling tidak itu saya bisa di dropping yang 2 ini, ya. Karena ada dua aplikasi yang sudah ini bukti ya bahwa salesman di tempat saya itu juga sudah nyaman dengan MTF gitu loh. Kalau misalnya dirubah lagi ke leasing yang lain ya bisa, tapi penyesuaian kan sayang, ya, istilahnya value, istilahnya jam terbang, ya, yang sudah bersama MTF ini ya akan hilang, ya. Ini mau enggak mau. Itu satu yang ada di Surabaya, satu di Mojokerto, ya. Dua-dua ini PO-nya sudah jadi dan barangnya sudah ada, PO-nya sudah jadi dan barangnya sudah ada. Tapi MTF ini tidak bisa dropping ke rekening saya yang LSI, Li 1 Invicta itu tidak bisa, ya. Lah saya ajukan yang dealer online masih juga belum disetujui. Jadi 2 aplikasi ini gantung, ya. Saya nggak tahu sampai kapan. Ya saya sudah jelaskan ke Pak Mardi, tapi ya beliau belum bisa mengambil keputusan, ya. Jadi saya bicarakan ke Pak William Francis ini, semoga bisa ada solusinya dan ada masih ada kesetiaan lah, ya, yang bisa saya harapkan, ya, bersama Bank Mandiri. Itu aja, ya, dan MTF. Oke, sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, ya. Dalam video yang ketiga ini cukup panjang durasinya, lebih dari 7 menit karena banyak perasaan yang harus saya ungkapkan, ya. Semoga keputusan dari Pak William Francis ini akan menjadi satu terobosan baru, ya. Saya juga berjanji akan berkomitmen tidak akan mengecewakan Bapak, ya. Dan semoga keputusan Pak William Francis ini bisa menjadi berkat buat kita semua, karena sebaik-baiknya orang, yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga Tuhan melindungi kita semuanya. Tetap semangat.